Hari ini saya akan cerita tentang strategi yang paling basic, yang paling bisa diterima oleh pemula dan juga oleh anak-anak, yaitu strategi long term investing, khususnya dengan strategi nabung saham. Bagaimana cara memilih saham untuk investing, long term investing sangat berbeda sekali dengan strategi untuk super trader. Untuk super trader, kita nggak peduli dengan yang namanya business model, management, dan profitability perusahaan. Bahkan perusahaan yang fundamental perusahaannya jelek, kondisi perusahaannya jelek pun bisa kasih kita keuntungan banyak. Nah, hari ini kita mau bicara tentang long term investing. Yang kita perhatiin adalah 3 hal ini. Yang pertama, kalau mau pilih saham buat Anda beli untuk diinvestasi buat jangka panjang, harus yang bisnis modelnya sederhana, simple. Jangan pilihin anak-anak perusahaan yang bisnis modelnya, oh ini perusahaan tambang, ini perusahaan teknologi, mereka nggak ngerti. Oh kalau ngerti luar biasa, dapat stiker, oke. Nggak bercanda yang ini nggak ya, oke. Jadi bisnis modelnya harus simple, harus sederhana. Bahkan tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa pun Anda harus ngerti apa yang Anda beli. Contohnya, saya tidak mengatakan perusahaan-perusahaan teknologi nggak bagus ya. Perusahaan teknologi memberikan profit yang sangat banyak kalau Anda pakai strategi super trader di zaman.com, era.com. Di era.com perusahaan teknologi itu naik semua. Tapi Warren Buffett seorang long term investing, dia nggak mau sentuh itu. Kenapa? Karena dia nggak tahu bidang itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, Buffett berpikir bahwa teknologi sangat cepat berubah drastis sehingga Buffett nggak mau sentuh itu. Warren Buffett nggak mau sentuh itu. Tapi beda halnya kalau Anda jadi seorang super trader, itu beda lagi. Kita nggak peduli dia mau datang dari perusahaan apa, selama sahamnya menunjukkan tanda-tanda dia mau naik, kita akan beli. Jadi itu beda cerita. Oke, untuk long term investing, untuk anak-anak, pilih bisnis model yang sangat-sangat sederhana. Contohnya, tadi saya bilang apa? OS Hardware, jualan apa? Perkakas, kebutuhan sehari-hari. Unilever, kebutuhan sehari-hari. Indofood, Anda tahu Indofood apa? Makanan. Kemudian apa? Bank BCA, Anda tahu Bank BCA itu apa? Bank ya, tempat menyimpan uang, oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya, rule yang kedua adalah pilih perusahaan yang memiliki strong moats. Artinya apa? Memiliki satu kekuatan, dia bukan perusahaan yang cenderung perang harga. Ya, contohnya apa? Sayangnya perusahaan ini sekarang dia udah go private. Go private itu artinya perusahaan ini sekarang udah nggak melantai di bursa. Kenapa? Karena dia terlalu kaya. Dia nggak butuh uang lagi. Perusahaan yang melantai di bursa artinya adalah perusahaan ini butuh uang. Kayak tadi Jessica punya perusahaan, nawarin, mau nggak beli sebagian saham perusahaan saya? Oke, lalu Aaron kasih uang. Nah, si perusahaan ini mereka udah lagi nggak butuh uang sehingga go private, nggak lagi melantai di bursa. Namanya adalah apa? Apa tuh? Aqua punya strong moats, kuat sekali. Dan kalau Anda beli air mineral, seringkali Anda bukan ngomong mau beli air mineral, Anda ngomongnya apa? Aqua. Pernah nggak ketika Anda pergi ke Singapura dan Anda bilang mineral water, si penjual tahu Anda orang Indonesia, dia akan ngomong, oh Aqua, oke. Padahal yang dikasih bukan Aqua. Nah, strong moats, seringkali yang dibilang strong moats adalah kekuatan brand. Ibu-ibu, saya mau tanya langsung dijawab spontan, nggak usah pakai mikir. Kalau saya bilang deterjen, apa yang terlontar? Rinso. Itu strong moat, itu strong moats. Perusahaan yang price competitive advantage, kira-kira apa? Seluler, perusahaan operator seluler. Makanya naiknya dia juga nggak kenceng-kenceng. Buat long term investing kurang. Banyak lagi yang lain ya. Jadi jangan cari perusahaan yang, nih ini strong moats ini. Ini strong moats, perusahaan yang strong moats. Oke. Yang ketiga, market share. Artinya apa? Market share pangsa pasar. Semakin banyak orang yang pakai produk ini, artinya semakin bagus. Saya sempat ngobrol dengan teman baik saya. Teman baik saya ini,
dia seorang pengusaha impor. Ketika ngobrol, dia bilang, sengaja yang saya impor adalah barang-barang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia gitu ya. Barang-barang yang murah. Barang-barang kebutuhan sehari-hari yang murah. Kenapa? Karena orang akan selalu beli. Dan ketika saya kaitkan orang terkaya di Indonesia, jualannya apa? Tahu nggak? Indomie? Ya bolehlah, tapi belum yang paling kaya. Rokok, jangan ngerokok. Oke ya, tapi orang paling kaya di Indonesia jualannya apa? Rokok. Terus tadi dia bilang lagi Indomie, ya. Terus kemudian perusahaan yang sangat besar juga tadi jualannya apa? Unilever, kebutuhan sehari-hari. Karena itulah kondisi di Indonesia. Market share di Indonesia seperti itu. Beda dengan di Amerika. Orang terkaya di Amerika. Ya, dari bidang apa itu? E-commerce atau teknologi. Teknologi ya, e-commerce ya. Nah sekarang kalau kita lihat nih Jeff Bezos, orang-orang terkaya di Amerika, Bill Gates, mereka dari teknologi segala macam. Kalau Anda perhatikan Jeff Bezos di bidang teknologi, tapi Jeff Bezos melayani siapa? Retail. Jeff Bezos melayani retail. Jadi perusahaan yang akan berkembang dengan sangat-sangat cepat sekali adalah perusahaan yang punya market share atau pangsa pasar yang kuat. Contohnya, salah satunya ini. Kembali lagi, kok produknya sama ya? Semua dari sektor barang konsumsi sehari-hari. Ya memang kalau untuk investasi jangka panjang, Warren Buffett pun sangat suka sekali dengan consumer goods. Yang berikutnya, monopoli. Perusahaan yang monopoli di Indonesia ini dikit banget. Salah satunya adalah perusahaan gas negara dan yang kedua adalah jasa marga. Kalau Anda udah ada mau meeting dan pengelola jalan tol dimonopoli oleh jasa marga. Ada sih yang lain, Citra Marga Nusapala, tapi nggak gede. Di Jakarta monopoli oleh jasa marga. Oke. Yang kelima, ini penting. Yang kelima, kalau Anda mau long term investing, kalau bukan dari perusahaan yang sangat-sangat besar sekali, Anda pilih perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Saya kasih tahu, BUMN ini kalau saham jatuh kayak tahun 2008, sahamnya jatuh hancur, bluk. Nyeng. Oyong. Lucu ya ngajar di sini. Belum pernah saya ngajar kayak gini. Lucu banget. Jadi tahun 2008 saham itu jatuh, bluk, nyeng gitu ya. Pemerintah akan mengatakan ke Badan Usaha Milik Negara. Mungkin achievers bingung, apa sih Badan Usaha Milik Negara? Badan Usaha Milik Negara tuh gampangnya gini loh. Ini perusahaan yang punya pemerintah. Yang punya pemerintah. Nah pemerintah ini duitnya banyak ya. Nah pemerintah ini bilang sama si perusahaan ini, oke, saham kamu jatuh dan sekarang udah murah banget, dibeli dong. Nah mereka dibilang sama bosnya nih, ya aja, oke, beli. Dibeli. Ketika harga di bawah, dibeli oleh perusahaan sendiri. Belinya dalam jumlah yang banyak. BUMN kalau beli dalam jumlah yang banyak. Banyak tuh berapa? Ribuan miliar. Ribuan miliar ya. Bisa sampai berapa triliun itu dibeli balik. Dan tahukah Anda yang menggerakkan harga saham naik itu apa? Yang menggerakkan harga saham naik bukan fundamental perusahaan, bukan kondisi perusahaan yang bagus. Yang menggerakkan harga saham naik adalah demand. Semakin banyak yang beli, harga saham akan naik. Gak peduli itu perusahaan namanya blue chip, second chip, choco chip, gorengan, rebusan. Gak peduli. Begitu siomay, gak peduli. Perusahaan ini mau fundamental bagus, mau fundamental jelek. Kalau yang beli banyak, dia akan naik. Nah, ketika harga saham ancur-ancuran 2008 dan pemerintah mengatakan BUMN buyback, saham-saham kamu yang jatuh ini dibeli sendiri, buyback tuh dibeli sendiri. Wih, kemudian masyarakat melihat buyback nih yang punya aja mau beli sendiri. Apa yang terjadi? Mereka ikut-ikutan. Sehingga demand atau permintaan menjadi semakin besar. Harga saham akan terus naik. Oleh karena itu, BUMN menjadi salah satu faktor penting kalau Anda mau beli sebuah saham untuk long term investing.
Dan selain itu, kalau ada beli perusahaan BUMN, biasanya dia akan rajin bagi dividen. Mau untung, mau nggak untung, mau nggak cuan, pokoknya bagi dividen terus. Oke ya. Yang berikutnya, nomor 6, jangan beli perusahaan yang cyclical. Cyclical itu artinya gini, sebentar harganya naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Kalau bisa, belilah perusahaan yang produknya dibutuhin terus dan harganya nggak tergantung musim. Cyclical artinya harganya tergantung musim. Contohnya, kalau komoditas, pertambangan, tadi perusahaan gas negara itu sebenarnya dia termasuk perusahaan besar, BUMN, dan monopoli. Sayangnya, perusahaan gas negara produknya termasuk cyclical. Jadi saya nggak suka buat long term investing. Ya. Kemudian agriculture, CPO, apalagi? Jagung, dan yang lain sebagainya. Nasi, wah lapar ya? Iya. Minyak, oil, gas, kemudian apa lagi? Timah, metals, semua itu termasuk komoditas. Nggak bisa untuk long term investing. Nah, yang berikutnya nomor 7, beli perusahaan yang sifatnya defensif. Ini tadi saya udah sebut berulang-ulang juga. Orang butuh produknya setiap masa. Mau krisis, mau nggak krisis, Anda tetap bersihin rumah. Anda tetap mandi. Anda tetap makan Indomie nggak? Terutama lagi krisis gitu ya, yang lagi kuliah gitu. Biasanya anak-anak ngekos ini ya. Oke, jadi ini sangat-sangat penting sekali. Salah satu perusahaan favorit dari Warren Buffett, apa ya? Mie goreng, bukan. Gillette, McDonald's, semuanya untuk kebutuhan yang sehari-hari. Perusahaan ini cenderung defensif. Dan kalau Anda perhatiin, tahun 2008 itu semua saham jatuh. Cuman satu yang stagnan. Apa coba? Unilever. Jadi tahun 2008, Unilever tuh satu-satunya saham yang dia nggak jatuh. Tapi jalannya cuman ke samping gini loh, harga sahamnya tuh tetap stagnan. Itu luar biasa. Kenapa? Karena produknya defensif. Dia nggak akan terlalu fluktuatif. Maka Warren Buffett bilang penting sekali. The risk comes from not knowing of what you are doing. Resiko itu muncul karena Anda nggak ngerti. Anda belum ngerti. Tapi kalau Anda sudah tahu ilmunya, Anda sudah dapat pengalaman, Anda sudah belajar dari yang lebih pengalaman, tahu ilmunya, maka resiko jadi mengecil. Saya nggak takut.